Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada SKBM. Saya jadi semangat ini buat konten-konten yang lebih variatif. Kali ini kontennya masih playlist saya basah, bahas keresahan. Nah, bukannya FOMO, bukannya pengen pansos, tapi kita bahas ini ada satu satu topik yang menurut saya ini lagi hangat dibicarakan, yaitu tentang tilang etle. Jadi tanpa basa-basi, tanpa cacicu, yuk kita bahas yuk. Basah. Ada resah yang selalu membuat gelisah. Jadi beberapa hari terakhir ini FYP saya tentang etle. Nah, sebenarnya saya juga waktu bulan ini nih, bulan 5 ini ya itu jadwal ya saya untuk perpanjang pajak mobil yang biasa saya pakai. Nah, saya biasanya sih termasuk, kalau menurut saya termasuk pengemudi mobil yang taat aturan. Saya jarang ugal-ugalan, jarang ini. Jadi saya merasa kayaknya tidak ada yang saya langgar gitu. Nah, kebetulan waktu itu lagi ada temen lagi main datang ke rumah, ngobrol-ngobrol tentang tilang elektronik ini. Nah, terus saya mau bilang, kayaknya saya mah nggak kena. Orang saya kalau bawa mobil, ya saya mah warga negara yang taat lah dan yang baik lah. Nah, jadi kayaknya saya pede aja, kayaknya saya nggak kena etle. Tapi teman saya menyarankan, udah coba aja dicek. Nah, ternyata pas dicek, 1 bulan kemarin, bulan 4 itu saya ternyata kena. Nah, ada ininya saya kena pelanggarannya bermain HP. Nah, saya penasaran, saya buka dong. Nah, di gambar itu, di foto yang di screenshot itu, di foto kamera itu, nah itu ada foto saya, dibilang lagi mainan HP. Tapi sebenarnya di foto itu, saya lagi nggak main HP. Nah, jadi posisinya tangan kanan saya lagi disetir, mata saya ke depan, tangan kiri saya emang nggak kelihatan. Nah, tetapi saya nggak tahu deh apakah antara di persneling. Saya biasanya kalau nyetir kan antara gini atau saya gini nyetirnya. Biasanya sih saya lebih seringnya gini sih ya. Pun misalnya saya ketangkep, misalnya saya lagi main HP, saya biasanya tuh kalau pakai HP ya namanya di mobil, kadang saya jalan agak lama gitu, saya pakai, ya nanti kita bahas deh. Cuman kalau saya megang HP kan biasanya saya selalu tangan kanan. Saya bukan orang kidal soalnya. Saya biasanya pakai tangan kanan, dan HP itu biasanya misalnya itu saya taruh di sebelah sini, di pocket samping pintu gitu. Nah, nggak pernah pakai tangan kiri gitu. Jadi menurut saya ini kayaknya enggak deh, saya enggak. Cuman apakah ini saya salah kamera atau gimana ya saya nggak tahu. Tapi memang waktu itu baju saya itu full gambar gitu. Jadi kemungkinan pas ditembak itu nge-reflect gitu. Jadi ada sinaran sih di sebelah sini. Ya, yang itu mungkin yang dianggap sebagai saya main HP. Tapi kalau lihat dari posisi tangan saya begini, terus sinarnya ada di sini bukan di muka, berarti aneh juga kan. Kalau misalnya pakai HP kan dari tangan ke mukanya, yang mukanya agak bersinar. Ini mukanya biasa aja, dan ini ke depan, yang bersinar tuh di dada. Nah, saya nggak tahu deh untuk penerapan tilang itu emang benar pakai algoritma, pakai sistem, atau pakai masih manusia. Cuman kayaknya salah. Cuman ya udahlah. Intinya ya karena saya nggak bisa perpanjang pajak kalau saya belum urusin tuh etle-nya, katanya seperti itu. Nah, oke. Saya nggak bahas panjang lebar ke sananya dulu nih. Saya maunya bahas keresahan lagi. Nah, jadi minta maaf nih sebelumnya, nggak ada maksud untuk
apa ya, mendiskreditkan institusi pemerintah atau dalam hal ini polisi atau yang lainnya ya. Ini cuman disclaimer, ini hanya keresahan saya di kepala saya, dan ini bukan tujuan untuk merendahkan atau menjatuhkan. Jadi tujuan saya mudah-mudahan ada insight yang berbeda, supaya ada mungkin ya syukur-syukur kalau dibuat sebagai suatu pertimbangan untuk kedepannya, untuk dipertimbangkan lah, atau jadi suatu koreksi atau seperti apa ya, kita nggak tahu, atau sebenarnya sumbang saran aja, nggak kritik juga sih sebenarnya. Nah cuman yuk sama-sama dibahas supaya tidak menjadi suatu apa ya, suatu gunjingan atau suatu fitnah atau segala macam. Tapi balik lagi analisa gembel saya. Jadi saya minta maaf dulu sebelumnya kalau misalnya ada kekurangan. Ya, oke. Lanjut, ini agak berat nih. Tapi ya sudahlah. Ya tadi di awal saya bilang bukannya bermaksud FOMO atau pansos, tapi karena yang hal ini lagi viral. Terus ya ini jadi keresahan saya juga, karena saya juga mengalaminya gitu. Nah, nggak tahu semenjak kejadian itu, ini emang kayaknya apa namanya, zaman sekarang canggih banget ya. Saya nggak tahu karena kebaca mungkin historinya atau apa. Nah, FYP saya tuh munculnya tentang orang yang lagi ngurus tilang elektronik ini. Nah, jadi itu aja yang terus ya, karena saya juga baru sekali saya kena, ya saya liatin deh tuh kayak gimana tuh orang-orang yang mengurus tilangan elektronik itu. Oke, ini agak berat ya. Apakah pinggir jurang atau enggak? Cuman saya cari aman. Saya dari awal saya bilang ya, ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan atau ini. Ya mudah-mudahan kita sama-sama ngebangun. Kita sama-sama warga negara, sama-sama anak bangsa. Yuk buat kemajuan Indonesia. Ya kita bahas. Oke. Saya ngerokok dulu. Nah, lanjut. Jadi dari hasil saya FYP yang masuk itu tentang tilang itu, jadi ternyata ya sebenarnya sih saya dengar istilah tilang elektronik ini sebenarnya mungkin secara konsepnya udah dari beberapa tahun ke belakang ya. Nah, cuman implementasinya kalau berdasarkan yang saya dapat itu kan dimulai dari Januari 2025 ini mulai berlaku. Nah, ini kan tilang ini kan electronic ticket law enforcement. Jadi penegakan hukum melalui tiket online. Ya sebenarnya sih udah biasa ya di negara-negara maju, mereka menggunakan tiket tilang elektronik. Nah, jadi tilang ini dari kepolisian kepada pelanggar. Nah, pelanggar bisa menyelesaikan. Nah, yang jadi keresahannya adalah, nah ada beberapa hal-hal yang ya mungkin agak gimana ya, agak nggak wajar gitu. Nggak wajar maksudnya seperti ini. Misalnya yang pertama seperti saya merasa saya lagi nggak main HP, tapi saya kena pelanggaran main HP. Ada juga yang misalnya yang main HP itu penumpangnya, tetapi dia juga kena pelanggaran. Terus ada yang plat nomornya ternyata digunakan oleh orang lain. Ada juga yang macam-macam deh, dari antriannya terus segala macam. Nah, terus sama nilai, ada yang kena sampai jutaan, sampai belasan juta, ada yang kena sampai 60 kali. Jadi katanya setelah kena tilang itu berkali-kali gitu, kalau ngelewatin tempat yang sama tuh kena terus. Nah, sampai ininya fantastis gitu, dendanya itu. Nah, saya nggak ngerti deh kalau yang kayak gitu deh. Cuman ya kita cek kompak aja. Kalau misalnya kalian merasa ada yang ini, komen-komen aja. Nah, nanti kita bahas di konten selanjutnya gitu. Cuman saya mau ngebahas secara umumnya aja. Nah, secara umumnya dulu gitu maksudnya.
Nah, tilang ini kan sebenarnya tujuannya kan supaya menghindari interaksi antara polisi dengan pelanggar. Jadi polisi mengharapkan ada efisiensi dan juga supaya tidak mengharapkan efisiensi supaya tidak inian, jadi akhirnya digunakan secara elektronik. Nah, elektronik itu ada yang ditaruh yang statis, yang ditaruh di tempat-tempat yang strategis, dan ada juga yang mobile. Nah, intinya seperti itu. Jadi para pelanggar, nah tapi yang jadi permasalahan ya sebenarnya tujuannya ke situ dulu lah. Kita taruh tujuannya sebenarnya polisi ingin menerapkan seperti itu. Nah, apakah hal ini adalah hal yang baik atau tidak? Nah, makanya yuk kita bahas. Saya mau bahas dari polisinya dulu deh. Saya mau bahas dari polisinya dulu, baru ke ininya. Nah, polisinya, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kita sebenarnya butuh nggak sih polisi? Apakah polisi dibutuhkan di tengah-tengah kita, di masyarakat? Saya rasa jawabannya adalah mutlaknya ya pastinya kita butuh. Kalau nggak ada ya suatu masyarakat atau suatu negara tanpa ada hukum, pasti keadaannya bakalan kacau kan. Nah, makanya untuk memberikan ketertiban ya perlu ada penegakan hukum, harus ada hukum dan harus ada penegakan hukum. Hukum itu kan ya benda mati ya, jadi dibutuhkan manusia untuk menegakkan hukumnya. Nah, dalam hal ini ya kita butuh penegak hukum, artinya ya kita butuh polisi. Nah, saat ini selain di lalu lintas ya, saya nih agak tergugah ini soalnya di masalah efisiensi kepolisian, mengharapkan dengan adanya tilang elektronik ini mengharapkan efisiensi kepolisian. Saya bukannya ini ya sama polisi ya. Beberapa teman saya ada yang polisi, tetangga saya polisi, ya polisi itu ya beberapa dulu sih saya ada, karena dulu ruang kerja saya bersinggungan lah istilahnya ya, saya punya banyak teman polisi. Tapi kalau untuk saat ini saya usaha, saya nggak terlalu banyak urusan dengan inian, jadi saya ya sedikit lah urusan sama polisi. Ya ada tetangga saya polisi, orangnya baik. Nah, terus juga ada teman-teman saya masih teman baik juga yang masih kontak itu polisi juga, ya menurut saya sih baik aja gitu. Tapi emang tapi memang nih ya, memang nih kalau orang tua dulu nih, kalau saya di apa namanya, dipesanin jangan jadi manusia tuh yang baik aja lah, jangan pernah urusan sama polisi. Maksudnya urusan sama polisi itu jangan saya jadi orang jahat lah. Nah, jangan urusan, kalau dalam hidup itu jangan urusan sama pemerintah, maksudnya jangan bikin salah lah sama pemerintah, jangan lawan pemerintah, jangan urusan sama polisi dalam arti jangan jadi penjahat. Dan yang ketiga, jangan urusan sama bank, maksudnya dalam arti jangan pinjem uang lah sama bank atau pakai bunga gitu. Nah, terus sama jangan urusan sama rumah sakit, artinya ya jagalah kondisi badan supaya tidak sakit, karena berurusan dengan itu adalah sangat mahal dan sangat merugikan lah, nggak ada ininya. Jadi itulah kalau dulu guidance-nya kalau orang tua. Kalau kita dari kecil tuh udah diterapin kayak gitu. Nah, di keluarga saya, jadi ya entah kenapa kadang-kadang kalau saya juga sebenarnya sih kalau misalnya nggak salah nggak apa dekat polisi ya agak deg-deg besar juga, berasa kayak ada sesuatu aja. Cuman ya sebenarnya sih nggak apa-apa kan. Tapi, nah saya mau bahas lagi tadi tentang efisiensi polisi. Nah, polisi menurut saya secara umum sebagai bagian dari penegakan hukum itu sangat diperlukan. Nah, apalagi di zaman saat ini ya. Saat ini saya merasa bahwasannya begini, harusnya kan tadi dengan banyak polisi harusnya menciptakan suatu ketertiban, menciptakan suatu apa ya, suatu keadaan di mana ya ada ketertiban, ada, jadi kita bisa nyaman gitu, kita hidup itu ya bisa hidup dengan damai dan tenang gitu. Nah,
Kalau untuk saat ini, apalagi saat ini nih ya kita sih berharap Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dalam arti begini, tapi yang kenyataannya di lapangan ini kan kadang itu ya situasi kriminalitas meningkat, begal, pencurian, sampai yang di level bawah, sampai yang di level atas korupsi segala macam, tetek bengek lah. Jadi perlu ada penegakan hukum. Nah, kalau menurut saya, apakah polisinya itu sudah cukup? Ya, kita harus juga menilai nih untuk mengkoordinir, untuk menjaga wilayah negara Indonesia sebesar wilayah ini, apakah polisinya sudah cukup? Nah, jadi kita harus fair juga gitu. Nah, kalau kita menilai suatu institusi, itu berarti kan ada SDM-nya, ada sistemnya. Nah, kalau kita harus tahu nih, kalau mau perbaikin, kalau menuju arah lebih baik tuh sistemnya atau orangnya yang ada masalah gitu. Nah, balik lagi ya, tujuannya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik lagi di kedepannya. Nah, saya rasa kalau menurut saya untuk wilayah seluas ini dengan tingkat kejahatan atau ini yang semakin merajalela, kayaknya kita perlu deh lebih banyak polisi lagi, lebih banyak polisi yang lebih lagi secara jumlah ya, supaya bisa maksimal menjaga ketertiban dan kenyamanan hidup di negara ini. Nah, selain jumlahnya juga, kita juga harus pikirin juga kesejahteraannya. Artinya apakah selama ini kesejahteraan dari para polisi ini terjamin? Apakah ini ada skala tetek bengek ya? Namanya tata kelolanya ya kalau sama kan seperti perusahaan. Jadi perusahaan yang baik itu kan ya tenaga kerjanya baik, sistemnya juga baik. Maksud saya, kalau saat ini yang terjadi, apakah karena sistemnya atau memang orangnya? Nah, kalau orang kan nggak semuanya, orangnya kan suatu isu ada banyak. Berarti kita sebutlah misalnya kalau ada penyimpangan, berarti itu oknumnya. Nah, kalau sistemnya gimana? Apakah sudah baik atau masih bisa diperbaiki lagi? Nah, itu yang jadi tanda tanya. Tapi intinya, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kenyamanan, keamanan, ketenangan, ya kita memang butuh penegak hukum. Kita butuh polisi. Nah, tetapi ya ada yang menyebutkan ada polisi baik, ada polisi yang kurang baik. Nah, itu apa masalahnya? Apakah memang sistemnya? Oke, kita inian aja, kita persingkat aja. Sekarang gini, untuk masuk jadi polisi itu mahal, katanya sih begitu. Jadi kalau dari isu yang berkembang, jadi ketika jadi mereka akan cari setoran untuk menutupi biaya awal tadi. Ya itu udah rahasia umum lah ya. Nah, oke, kalau itu premis yang kita pakai, kalau itu asumsi yang kita pakai, maka berarti kan ada yang salah gitu. Nah, negara nih kalau bisa ya hadir menyelesaikan permasalahan ini. Karena ya kalau enggak akan muter-muter aja. Nah, kita butuh nih polisi. Dan polisi mungkin dalam jumlah yang lebih banyak lagi dibanding saat ini. Karena ya itu, kita sebagai warga negara, kita kan pasti pengen hidup tenang, hidup nyaman, hidup aman ya. Nah, harusnya ya lebih banyak lagi. Efisiensi ini sebenarnya bisa diutak-atik sih. Jadi kalau efisiensi seakan-akan kayaknya malah diminimalisir jumlahnya gitu. Kalau menurut saya sih harusnya negara harus bisa menyediakan lebih banyak lagi. Karena memang kita masih merasa kadang-kadang nih ya, misalnya ada kemacetan di jalan, tidak ada polisi. Terus kemudian misalnya kalau malam hari masih kurang.
gitu. Nggak ada sering terjadi begal atau kriminalitas gitu, atau ada wilayah-wilayah tertentu yang misalnya lebih ini ya kayak saya tinggal di Priuk gitu. Nah, kriminalitas sama ini segala macam itu banyak sering kejadian. Bahkan beberapa hari sebelumnya nih tetangga saya ada yang kehilangan motor, ada yang mobilnya dicopot, itunya pencurian spion gitu. Nah, kita balik lagi nih, kalau di luar negeri itu kan ya polisi itu ya mereka cepet gitu, ketika ada suatu kejadian misalnya dalam waktu yang singkat, dalam waktu hanya beberapa menit itu ada polisi yang datang gitu. Nah, kalau kita kan kejadiannya bisa berhari, bisa berjam-jam, bisa lama ya, bisa dimengerti mungkin lokasinya jauh atau mungkin SDM-nya kurang, atau ketika ini ada di suatu daerah mungkin ada yang udah berumur, ada yang masih muda. Nah, kombinasi maksudnya persentase jumlahnya itu nggak cocok, nggak sesuai. Banyak yang udah agak berumur lah. Nah, jadi responnya agak lama. Nah, ini yang perlu kita kelola gitu, yang perlu negara kelola, yang perlu instansi polisi kelola. Tapi saya sebagai warga negara sih mendukung supaya polisi menuju yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi kalau di luar negeri itu tadi yang saya bilang kan, ada yang patroli pakai mobil, ada yang patroli pakai motor, ada yang patroli pakai sepeda di wilayah-wilayah tertentu, ada juga polisi yang jalan kaki. Nah, artinya di setiap sudut ini wilayah negara itu ada, dan ketika ada kejadian itu responnya sangat cepat. Nah, kita pengen berharap juga sih Indonesia seperti itu gitu, pengen berharap Indonesia bisa maju seperti itu, dan warga negaranya pun nyaman ketika merasa terancam, ada sosok yang melindungi, ada negara hadir, perwakilan negara hadir untuk melindungi warga negara. Nah, itu saya rasa ya, saya yakin kepolisian Republik Indonesia bisa. Cuman ya mereka butuh juga dukungan. Butuh dukungan. Nah, tetapi ya kalau mau diperbaiki ya mungkin saat ini adalah momentum yang pas. Nah, momentum yang pasnya yaitu coba tolong buat yang penentu kebijakan ini di reorganize lagi, diperbaiki lagi, supaya yaitu tadi tujuannya negara melalui perwakilannya yaitu polisi bisa menjaga ketertiban keamanan warga negaranya. Nah, apakah tadi yang balik lagi manusianya harusnya cukup. Nah, kemudian sistemnya juga harus menunjang gitu, menunjang supaya polisi ini bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Harus punya ekosistem itu, maksudnya membuat ekosistem di kalangan kepolisian itu yang benar-benar transparan, benar-benar ya kalau di film-film tuh ibaratnya itu kan kerjanya bener-bener profesional gitu. Ada detektif, ada yang bagian lalu lintas, ada yang bagian pembunuhan, ada yang bagian narkoba. Ya ada sih sebenarnya di Indonesia juga udah ada. Tetapi ya itu bener-bener yang cara kerjanya, SOP-nya tuh bener-bener profesional. Nah, saya nggak tahu di Indonesia akan seperti itu apa enggak. Tapi kayaknya belum, karena itu tadi orang dan sistemnya masih belum. Jadi ya saya serahkan sendirilah kepada kepolisian dan negara untuk berbenah. Kita seharusnya warga negara mendukung, artinya negara dan kepolisian berbenah untuk menciptakan polisi yang profesional. Oke. Nah, oke, kita bahas polisinya selesai sampai situ dulu. Nah, kita balik lagi nih ke pelanggarannya, pelanggaran tilang. Nah, pelanggaran tilangnya ini memang yang saya lihat ya di FYP saya dan lihat yang saya alamin, nominalnya sih agak lumayan ya, saya main HP, dituduh main HP, melanggar main HP, padahal menurut saya sih enggak, tapi oke lah, anggaplah saya melanggar lah. Nabok banget ya 7,5 ya. Nah, terus apalagi saya waktu itu saya nggak bisa perpanjang bayar pajak sebelum saya menyelesaikan tilang elektronik ini. Nah, hal ini mungkin yang juga dialami oleh teman-teman yang lain nih,
yang kena pelanggaran nih. Nah, itu kita masalah pembayaran pajak aja sih ya, sebenarnya itu udah tumpang tindih, udah perlu ada penyelesaian. Seperti di konten saya sebelumnya yang kemarin untuk pembayaran pajak di wilayah Jawa Barat, terus Jawa Tengah, terus di Banten itu udah gubernurnya bikin untuk dipermudah. Nah, Jakarta belum. Nah, saya nggak tahu deh Jakarta bakal ngikutin atau enggak. Ya balik lagi, ya harusnya sih pemimpin hal-hal yang baik harus cepet-cepet ditiru dan harusnya dipermudah. Tapi saya mau ngomong gini, untuk bayar pajak aja itu ya banyak yang mekanismenya terlalu rumit sehingga membuat saya takutnya malah membuat orang jadi tidak mau bayar pajak gitu. Kalau terlalu ribet atau terlalu bermasalah, orang tidak bayar pajak. Dan ini banyak kejadian, banyak kendaraan yang tidak dibayar pajaknya. Karena itu tadi, bukan masalah nominal pajaknya, nominalnya murah. Cuman kalau kita bayar itu terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak aturan, dan biayanya itu lebih besar daripada pajaknya. Di tilang ini juga sama. Kita mau bayar motor misalnya, bayar pajak yang cc-nya cuma 110, pajaknya cuma sekitar 100.000 atau 200.000, kena pelanggaran besarnya 500.000. Nah, terus udah bayar pajaknya susah, karena tilang lebih gede lagi, ya akhirnya komplit deh, combo deh. Nah, itu kan nilai uangnya mungkin bagi sebagian besar masyarakat kita itu nominalnya sangat besar. Nah, akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Banyak tuh yang sekarang tuh saya lihat nomor plat nomornya dicopot, banyak yang menggunakan plat nomor palsu, sampai ada yang membuat ditutup daun, ditutup lakban, atau ada yang agak mahal tuh dia bikin plat nomor yang anti refleksi, anti kamera, anti tilang. Aduh, jadi yang seharusnya apa ya, menjadi kewajiban, seharusnya menjadi pendapatan negara, tumpang tindih dengan aturan seperti begini, malah kontraproduktif gitu. Bahkan ada beberapa kemarin saya lihat juga ada sebuah konten di mana polisi yang lagi coba nilang di bundaran gitu, bukan di bundaran, yang orang suka ngelawan arah gitu, sampai diusir, sampai ituan nih. Ya maksudnya itu hasilnya tidak menyelesaikan apapun gitu ya. Makanya ini bingung, kita negara mau maju ya bingung gimana ini seperti gini. Tapi kita jadi masyarakat juga tuh kan ya, saya juga ini juga ada beberapa masyarakat yang mungkin di jalan raya juga asal-asalan, nggak sabaran, melanggar ya, itu juga kita harus perhitungkan juga gitu. Ada masyarakat yang memang seperti itu ya. Sekarang misalnya kayak kita di jalan aja, sebelum ada tilang atau dari ini, kalau dulu ada polisi nih di setiap perempatan nih ya, kalau ada polisi ya tertib. Cobalah kalau polisinya nggak ada, langsung tuh lampu merah pun nggak dilihat, inian desek-desekan. Saya berapa kali juga ngeliat itu nih ya, miris juga ngeliat kondisi seperti itu. Jadi ya it takes two to tango. Maksudnya adalah ya tumpang tindih semraut ini ya dari kedua belah pihak. Maksudnya masyarakat menuding polisi juga menuduh masyarakatnya kamu nggak tertib gitu. Jadi ya udah jadi deh tuh klop jebret ya, kacau, chaos yang terjadi. Tetapi apakah kita akan membiarkan? Apakah kita tidak mau memperbaiki? Apakah kita mau hidup seperti ini aja? Ya harus ada perubahan juga gitu. Nah tadi saya udah bahas tuh yang perubahan yang di polisi. Nah perubahan yang di masyarakat gimana? Ya kalau saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau masyarakat. Kalau namanya masyarakat itu kan masyarakat luas, banyak, dari golongannya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, ekonominya beda-beda. Nah itu ya nggak selalu sih apakah orang, tapi kalau namanya di masyarakat itu ya
ya udah, masyarakat itu ibaratnya ya siapa yang gerakin gitu. Nah, masyarakat kita juga harus berubah. Kita juga harus berubah. Harus memulai dari diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tetapi dengan segala semua tekanan, dari semua keadaan yang mungkin kadang menurut kita nggak adil, nggak fair, nggak sesuai. Nah, itu yang kadang-kadang memang membuat sulit buat kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itulah yang jadi dasar keresahan saya. Itulah menjadi keresahan saya. Apakah kita akan terus-terusan hidup seperti ini? Kalau kita, ya dulu misalnya bangsa kita ini dijajah, mungkin kita adalah orang yang memang, maksud saya gini nih, bukan saya pengen dijajah, enggak. Maksudnya gini, harus ada, apakah benar gitu? Maksudnya orang Indonesia tuh harus ada yang ditegesin gitu, harus ada yang ditakutin gitu. Kalau penjajah tuh ada penjajahnya gitu. Kalau zaman kerajaan tuh ada kerajanya yang tegas gitu, atau dalam pemerintahan itu harus benar-benar yang tangan besi, baru orang mau nurut gitu, mau tertib gitu. Dulu ibaratnya ya kita pernah dijajah. Nah, dulu waktu zaman baru orangnya tuh kita baru mau nurut gitu. Nah, terus misalnya di pemerintahan dulu orde lama ya, orde baru ketika kejahatan benar-benar merajalela sampai diciptakan Petrus gitu, penembak misterius. Nah, baru bisa tertib gitu. Apakah kita memang mindset kita orang Indonesia memang selalu begitu? Harus disabet dulu ibaratnya ya, harus disabet dulu baru kita nurut. Tetapi kan dengan sabetan itu, kalau misalnya tanpa ada kesadaran, maksudnya dengan paksaan ya, tanpa disadari tanpa adanya kesadaran dari masing-masing untuk menjaga ketertiban, maka itu akan jadi bola liar, akan jadi ya akan meledak suatu saat gitu. Yang mana yang nggak tahan duluan. Tetapi intinya kalau misalnya dibiarkan ya akan meledak suatu saat, akan jadi masalah yang besar. Nah, apakah kita mau bangsa kita seperti itu? Nah, sekarang permasalahannya kayak nggak ada hal yang lebih penting aja yang bisa kita pikirkan sebagai suatu negara gitu. Berkaca dari negara-negara lain yang mungkin sudah fokusnya udah kemana-mana lah, fokusnya ke pembangunan ekonomi, status mereka lebih pusing, lebih mentingin meningkatkan ekonomi mereka, lebih penting meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Mereka bisa udah sampai menemukan teknologi yang canggih, membuat hidup menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih mudah gitu. Hidup itu kan anugerah, dan kita harus bisa menikmati segala kehidupan itu kan ya dari, kalau kita kan Indonesia kan negara yang beragama lah ya. Hidup itu kan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan, dan kita sangat beruntung tinggal di Indonesia, negeri dengan segala keindahan, dengan segala dengan alam yang bagus, kekayaan alam, kekayaan ragam budaya yang bagus, yang harusnya kita lebih, sorry ada suara motor, kita lebih fokus ke arah sana. Jadi kualitas kehidupan kita jadi lebih enak, dan hidup kita jadi lebih enak. Tetapi hal ini kenapa tidak bisa terjadi di Indonesia? Malah rusuh, ribut terus, dan seakan-akan ya tidak produktif gitu. Jadi benar-benar resah, benar-benar gelisah. Ya mungkin bagi yang masih muda, masih ini ya hal seperti ini tidak mengganggu. Tetapi bagi saya gini ya mungkin nih umur tertentu gitu, ya saya nggak bilang ya maksudnya ya lebih menikmati hidup lah. Makanya banyak juga nih sekarang nih orang yang pada berpikiran wah hidup di luar negeri lebih enak, lebih bisa menikmati hidup.
negaranya lebih hadir segala macam. Tetapi ya balik lagi, semua itu perlu kerjasama semua pihak gitu. Ya dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari para aparaturnya. Nah itu perlu sama-sama menciptakan suatu ekosistem yang baik, produktivitas yang baik. Nah baru nanti akan menciptakan hasil produk yang baik juga gitu. Apakah mungkin terjadi di Indonesia? Ya mungkin saja bisa, mungkin saja tidak. Komen supaya kalau ini kita bikin konten yang lanjutannya, part 2-nya. Saya selalu nggak bisa bikin satu solusi yang pas ini kalau dibahas. Ya namanya keresahan, nggak ada solusinya. Tapi ayo kita bahas sama-sama. Jadi komen pikiran kalian, isi hati kalian, nanti kita bahas di konten selanjutnya. Saya Surya, terima kasih. Ciao.